Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Negari dengan nomor 1865001 kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang manajemen waktu. Baik, langsung saja. Tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta input yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, PERT, CPM. Mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi: manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis atau hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok, bakat, dan analisis jaringan kerja network analisis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen waktu proyek. 1. Definisikan aktivitas. Identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifikasi untuk memproduksi hasil-hasil proyek. 2. Pengurutan aktivitas. Identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas. Estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. 4. Estimasi durasi aktivitas. Estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. 5. Membangun jadwal. Menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. 6. Mengendalikan jadwal. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam skop statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: 1. Identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. 2. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Milestone list. Daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya. Berguna dalam monitoring kemajuan proyek. 2. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan dalam penyusunan urutan aktivitas: network diagram and critical path analysis, precedence diagram, diagram jaringan proyek.
merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan AOA, Activity on Arrow, atau ADM, Arrow Diagram Method. Manfaat: menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan: metode jalur kritis CPM, teknik evaluasi dan review proyek PER, dan metode diagram pendahuluan PDM. Mekanisme penggunaan: identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Arrow Diagram Method ADM disebut juga Activity on Arrow atau yang disingkat dengan AOA, Project Network Diagrams. Aktivitas dipresentasikan sebagai tanda panah, noda atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram AOA. Tentukan semua aktivitas yang berawal dari node 1, gambarkan node akhirnya dan tanda panah yang menggabungkan node 1 dengan node akhirnya. Tulis huruf atau nama aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Diagram terus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termasuk keterkaitan atau ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Lanjutkan menggambar network diagram dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan. Perhatikan node-node yang diikuti oleh atau dua atau lebih aktivitas atau sebaliknya satu node yang didahului oleh dua atau lebih aktivitas. Jika perlu digabung atau dipisahkan. Perhatikan aturan. Semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Activity on Arrow. Kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkungan yang mewakili dua peristiwa. Peristiwa terdahulu, peristiwa atau event berikutnya. Simbol pada AOA. Beberapa hubungan pada AOA, kegiatan-kegiatan apa yang mendahulunya, terus kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, terus kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersama. Hubungan kebergantungan antara kegiatan. Satu, kegiatan B mulai setelah A selesai. Kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Kegiatan memancar. 3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. 4. Kegiatan C dimulai setelah A dan B selesai. Kegiatan D dimulai setelah B selesai. Kegiatan dengan satu dummy. Beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Harus jelas dan mudah dibaca. Harus dimulai dari suatu kejadian dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis melengkung. Kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari pemotongan antara anak panah. Tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan satu jenis jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Activity or not. Precedence diagramming method.
Activity on Node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas. Lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Simbol pada AON: kotak, anak panah terputus-putus. Aturan dasar pada AON: jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahuluannya selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahuluan dan alurnya. Panah dapat bersilagram. Dua aktivitas node yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap dummy, biasanya digunakan pada AOA. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahulunya. Looping, permutaan balik, tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Proyek kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai satu node awal dapat untuk mengidentifikasikan kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pada tahapan proyek dan aktivitas. A. Tidak didahului oleh apapun. B. C. Didahului oleh A B. Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Aturan dalam menggunakan AON. JK dan L dapat dimulai bersamaan, pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi JK dan L harus selesai sebelum L dimulai. Z didahului oleh X dan Y. AA didahului oleh X dan Y. Contoh penggunaan AOL. Pada diagram berikut ini aktivitas A dan D harus selesai sebelum aktivitas E dapat dimulai. Presidensi diagram metode atau disingkat dengan PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak. Panah antar kotak mewakili ketergantungan. Finish to start. A selesai baru B dimulai. Finish to finish. A selesai baru B bisa selesai. Start to start. A mulai baru B boleh mulai. Start to finish. A mulai baru B boleh selesai. Simbol dalam PDM. D. Durasi kegiatan. ES. Earliest start time. Waktu terawal kegiatan dapat dimulai. EF. Earliest finish. Waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS. Last start. Batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. LF. Last finish. Batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Contoh penggunaan PDM. Keterangan, kegiatan A harus diselesaikan sebelum mengerjakan kegiatan D. Kegiatan B harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan E dan F. Kegiatan C harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan G. Kegiatan D dan E harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan H. Kegiatan F, H, dan I harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan J. Kegiatan G harus selesai sebelum mengerjakan kegiatan I. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu.
Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebagai turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal. Gunakan hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt analysis, critical path analysis, dan critical time schedule. Gantt menampilkan jadwal proyek dengan form standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya A. Black diamond, milestone or significant event on a project with zero duration. Thick black bars, summary text like horizontal bars text, arrow dependence bed text. Berikut adalah gambaran Gantt chart. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi nol. Kriteria SMART dalam membuat milestone yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, time frame. Critical Path Method. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Isu dalam critical path. Jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconceptions. Critical path bukanlah critical activities. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free select or free float. Dalam jumlah waktu yang dalam ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penunda waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Total slack or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepat tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. A forward path network diagram menunjukkan tanggal tercepat dimulainya dan berakhirnya proyek, sedang backward path menunjukkan tanggal paling terlambat dimulainya dan berakhirnya proyek. Program Evaluation and Review Technique. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan. Sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai, semua kegiatan yang menjadi persyaratan bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tonggak event atau acara milestones. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Aktivitas digambarkan pada busur dan milestone digambarkan pada titik lingkaran. Program Evaluation and Review Technique. Teknik analisis network diagram yang dapat digunakan untuk mengestimasi durasi proyek di mana terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai estimasi durasi aktivitas individual. Menggunakan estimasi probabilitas waktu yang digunakan berdasarkan estimasi durasi aktivitas optimistic, most likely, dan pessimistic.
Proses perencanaan PER meliputi langkah-langkah berikut: mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PER selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek, lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PER sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut: jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir periode program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.